Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Welcome back to Weekly Midnight episode 90. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-90. Kita baru saja mendengarkan dua lagu. Tadi ada Closer dari Oh My Girl, lalu ada request dari Alex, Cusco dengan Solitude. Sekarang kita akan masuk ke segmen pertama, yakni bincang-bincang dari bintang tamu kita pada malam hari ini, Kuro Masako. Seperti sudah bisa dilihat di atas, Kuro Masako sudah ada di atas, tapi suaranya belum masuk. Setelah melihat beberapa klip akan kita masukkan suaranya ya. Seperti bisa dicek di tag Kuro Masako di judul. Kuro adalah seorang streamer di Twitch dan mungkin ada yang belum pernah bertemu dengan Kuro sebelumnya atau mungkin sudah pernah bertemu. Dan seperti biasa kita akan menyaksikan beberapa klip terlebih dahulu ya. Ada beberapa klip Kak yang mungkin bisa memberikan gambaran kira-kira seorang Kuro Masako biasanya seperti apa nge-stream atau biasanya konten-konten ditawarkan seperti apa saja begitu Kak. Atau mungkin bagi para penonton atau pendengar yang sudah lama mengikuti Kuro mungkin bisa diingat kembali dengan memori-memori saat dulu Kuro memberikan konten-konten tertentu. Habis, biar tidak lama-lama selamat menyaksikan beberapa klip berikut ini ya, biar bisa kita segera masuk ke segmen pertama bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Kuro Masako. Baik, selamat menyaksikan beberapa klip berikut ini. Yo, 楽しかった。ありがとう。はい。なでなでなで。ちょー。Wait, I want to show everyone how it does look. There you go. Wait, let me make myself a little bit smaller. There you go. Look at that nice ass. Anyway, ow. Anyway, let's get into the game. Like that cat with mustache? Wait, where? I don't see a cat with mustache. I see this one, and this one, and this one. What? There is no cat with mustache. What do you mean? When are you serious? I'm serious. There's no. Wait, where? There is no cat with. Oh, do you mean me? Oh. Tidak akan. Tetapi tidak kejam. Emotional. You can do paintings like this. Wait, where is the front part? Wait. Ah! It got into my face. Ah! The pain got into my face. Wait, what? Ah! Wait, that is not the. Okay. Gem. Kuro-chan, hai! Nani ga suki? Chocominto yori mo anata. Masa-chan, hai! Nani ga suki? Strawberry flavor yori mo anata. Saya-chan, hai! Nani ga suki? Cookie and cream yori mo anata. Minna, hai! Nani ga suki? Mochiron daisuki Kuromasa-chan!
Okay, good. Come on, just get die. Ready? Eh. Again. Fuck you. Good morning, my neighbors! Hey, fuck you! Yes! Fuck you too! Just need you and only you, my baby girl. You know, rawr. Oh wait. Yo, 楽しかった。ありがとう。はい。なでなでなで。ちょー。Ya, begitu kira-kira Kak, klip-klip dari channelnya seorang Kuro Masako ini merupakan klip-klip yang diberikan oleh seorang Kuro Masako sendiri. Dari cu sampai ke Jadi sudah paham ya, kira-kira saya jauh lebih kalem dibandingkan streamer-streamer lain, begitu ya Kak ya. Bagaimana Kak Kuro tanggapannya? Halo. Halo guys. Ya, saya jauh lebih kalem ya dibandingkan ini ya. Kayaknya aku dan Pak Raca tidak percaya kalau misalkan kakak tuh seorang Kak Adli itu kalem kayaknya. Nggak percaya kayaknya. Aku lebih Gak tahu yang lain ngomel. bagaimana ya, tapi aku merasa kayaknya tidak bisa dipercaya juga kayaknya. Aku kayaknya lebih ke ngomel sih daripada ke kalem. Tapi ya begitulah kira-kira ya. Biar tidak lama-lama, mari kita lanjut kalau begitu Kak, sebentar ya. Boleh. Mari, pada malam hari ini bintang tamu kita ialah seorang streamer di Twitch yakni Kuro Masako. Sudah bisa dilihat di samping kiri saya. Belasan viewer VIP di sini jadi saksi hidup dan mati. Ya. Sebentar ya. Bintang tamu kita pada malam hari ini ialah seorang streamer di Twitch yakni Kuro Masako, dan seperti biasa nanti akan kita bagi jadi 3 segmen. Ada segmen pertama di mana nanti akan ada introduction serta sneak peek di awal. Lalu nanti ada segmen kedua, stories behind streaming scene dari Kuro Masako. Lalu nanti ada di segmen ketiga, trivia dan closing mark dari Kuro Masako sendiri. Kemudian di masing-masing di antara seksi nanti akan kita taruh sesi mendengarkan lagu. Jadi ada beberapa sekali break, 2 kali kira-kira atau 3 kali dengan closing nantinya ya. Seperti biasa, selaku viewer atau pendengar jika ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya. Untuk bertanya di chat room bisa, bukan segmen podcast, bukan Kuro seksi, bukan. Seperti biasa, kalau viewer dan pendengar mungkin ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya. Untuk bertanya ke Kuro via teks bisa 99 channel point, atau kalau misalnya mau bertanya via audio ngobrol langsung dengan Kuro bisa 369 channel point saja. Atau mungkin kalau ingin request lagu masih ada beberapa slot lagi, sepertinya masih ada 6 kayaknya sampai ujung nanti. Boleh 189 channel point saja asalkan lagunya ada di Spotify. Ya kan? Betul, kalau tidak salah masih ada 6 spot lagi. Baik, biar tidak lama-lama mari kita masuk ke segmen pertama dulu kalau begitu, sebelum pertanyaannya semakin menumpuk. Introduction and sneak peek of guest star. Boleh kayaknya Kak Kuro kenalan dulu, mungkin username-nya apa Kak? Panggilan, tempat tinggal, umur dan kesibukan sehari-hari. Waduh, oke. Sebelumnya aku bakal pakai opening yang biasa aku pakai di stream aku ya. Oke. Hello everyone, good evening, good afternoon, and good morning to everyone that just joined into the stream for today. How you guys doing? This is Kuro Masasaya, your virtual alien from Pluto come to Earth to study human culture and human language. Selamat datang di streamnya Kak Adli guys. Nama gue Kuro Masasaya, alien dari Pluto, datang ke bumi untuk belajar budaya dan juga bahasa manusia. Nickname aku biasa dipanggil bisa Kuro, bisa Masa, bisa saya, tapi please
Please, kalau ada yang bilang di chat ya, kalau misalnya ada yang bilang di chat, oh enggak namanya Masako, enggak, jangan didengar tolong please. Jangan didengarkan yang seperti itu, oke. Oke. Terus biasanya untuk stream aku sendiri atau apa yang biasa aku lakuin di keseharian aku bisa dibilang partially streamer and also partially workers. Oke. Jadi basically aku stream itu di jam-jam yang bisa aku lakuin saat senggang, misalkan setelah kerja atau misalkan di hari libur. Kalau buat saat ini karena sebelumnya saya seorang alien need ya, alias tidak punya pekerjaan ya. Jadi sekarang karena sudah ada punya pekerjaan, jadi hampir 12 jamnya dipakai untuk kerja dan sisanya untuk nge-stream kalau ada waktu, seperti itu. It's like that, yeah. Ini need itu artinya NEET itu kah? Iya, yang NEET itu, betul. That's true. Apa ya artinya? No work, apa ya? Aku lupa lagi. Oh, pengangguran basically ya singkatnya. Ya, kayak pengangguran kayak gitu. Oke. Need NEET kan ya? Kalau aku cari di Google, not in education, employment or training, ya basically pengangguran ya. Ya, basically kayak pengangguran lah, tapi enggak pengangguran dengan gaya lah gitu lah. Ya, boleh. Tadi ada komentar Kak di atas alien pantesan kata Diechan. Kemudian ada pertanyaan juga, ada komentar juga tadi. Halo masa saya MSG kata El Makong. Halo bumbu dapur kata Yehmir. Enggak, itu tidak usah didengarkan. Itu hanya jadi ini kenapa orang-orang beberapa viewers aku itu suka manggil aku dengan Masako atau kayak MSG. Itu tuh karena kalau misalkan kalian lihat sendiri ya nama handle account Twitch aku ya. Kalau aku bilang hai nih, kalian bisa lihat namanya kan Kuro Masako. Sebenarnya itu si ininya sendiri sih, nama handle-nya ini tuh harusnya bukan itu, tapi jauh sebelum aku bener-bener aktif lagi nge-stream di Twitch, itu emang nama yang aku pakai karena itu buat biar gampang aja orang kenal gitu. Karena kan dulu itu aku biasanya mainnya sama teman kayak gitu. Nah, aku kadang-kadang juga kayak bercanda gitu, Ajinomoto, Royko gitu. Nah, somehow gitu kan, orang-orang yang yang lihat nama akun aku ini pada bilangnya kayak itu kena apa Masako gitu kan. Terdengarnya seperti Masako, jadinya ya begitu gitu kan. Betul makanya sekali. Dibilangnya MSJ kayak gitu Kadri. Betul sekali. Ada komentar podcast Masako X Adli Nomoto. Bukan Kak. Kok ngepas ya? Saya tidak buka. Ya? Aku tidak buka Ajinomoto. Tidak ada apa-apa Kak. Ada komentar juga KSK Kopi Susu Keluarga. Ada komentar juga pengacara, pengangguran tanpa acara. Tadi ada mau dibahas di atas kalau tidak salah. Kamu tadi yang introduction di awal panjang lebar itu nge-rap dicatat kah? Enggak, itu enggak dicatat. Itu emang apa ya? Bisa dibilang sih udah apa yang aku bikin sendiri sih gitu. Karena emang pada dasarnya aku emang adalah alien yang jauh dari Pluto ya, yang aku tahu para manusia tuh mikirnya tuh Pluto tuh udah nggak ada, tapi guys tolong ya, Pluto itu masih ada. Itu cuman kalian aja yang cuman bilang kalau Pluto itu tuh dibilangnya bukan planet lagi, gara-gara planet saya tuh dibilangnya kecil, jadi tidak bisa dianggap planet gitu loh. Padahal tuh ada guys, ada. Oke. Ada, oke. Makanya jangan bilang planet gua kecil dan jangan bilang gua kecil, awas aja. Oke, Kuro keluar dari Pluto langsung dismiss rilis planet kata si Almakom. Waduh, enggak dong, enggak gitulah. Cuman no. Kita lanjut Kak kalau begitu. Tadi aku kayaknya belum denger living area. Di mana Kak living area Kak? Living area aku bisa dibilang sih
Aku bisa dibilang masih bisa di daerah sekitar Jakarta. Tapi livingnya tidak bisa specified ya. Cuman kalau misalkan ada acara yang di Jakarta, aku bisa datang kayak gitu. Oke. Umur boleh tahu kah? Mau kasih Umur gambaran aku- boleh, legal begitu, atau 20 ke atas begitu atau 18 ke atas umur begitu. aku legal kok, tenang aja, umurnya legal. Oke. Legal. Pastinya legal, karena kalau nggak legal nggak bisa punya SIM dan KTP. Oke. Ada komentar, umur 52 kata Elma Kong, Oma. Weh, enak aja, weh. Nggak weh, enak aja. Oke. Ada komentar, Kak, di Pluto MSG-nya merek apa kata Yahmir? Kalau di Pluto sendiri itu kita pakai ini bumbu-bumbu, kita ngambil ya, kita impor dari bulan, kita ambil tuh debu-debu bulan, terus kita olah gitu, menjadi bahan racikan biar ada rasa-rasanya gitu di makanan seperti itu. Kenapa harus jauh sekali dari bulan? Kenapa tidak ambil yang terdekat, Kak? Karena kalau yang terdekat itu tergantung planetnya kadang berbeda-beda rasanya kayak gitu. Mereka kan kayak di bumi aja gitu kan, ada yang garam, ada yang cengkeh, ada yang segala macamnya itu bumbu dapur ya. Itu punya rasanya masing-masing. Nah, planet pun juga debu-debunya tuh kayak gitu, ada rasanya masing-masing gitu. Oke. Ada komentar Jawa dari bulan ke Pluto, betul Kak. Emang kayaknya setengah Sailor Moon. Soalnya yang deket gak tau 6 bulannya apa. Ya aku juga lupa sebenarnya dekat-dekat situ. Tapi kan ada Jupiter, Saturnus, Kak, Uranus, Iya, betul. Neptunus gitu loh. Awas planetnya kena invasi kalau banyak rempah kata Galibut SR. Enggak, tenang aja. Kami tuh mengimpor dan mengekspor lah gitu. Oke, ada komentar juga Kak. Awas Kak Kuro ngobrol sama Om kata Giri. Waduh, enggak lah. Ini udah ganteng guys. Bukan om jahat, tenang. Kalau ganteng berarti nggak jahat begitu? Enggak juga sih. Tapi udah baik hati guys. Ini udah baik hati. Jadi nggak masalah, nggak apa-apa. Oke. Ada komentar tadi yang di invasi itu banyak minyak Mas kata Yahmir. Terus ada komentar juga Om featuring Oma kata Elma Kong. Kita lanjut kalau begitu Kak. Boleh. Pertanyaan aku selanjutnya, arti dibalik Kuroma Sako apakah? Kenapa ini beda-beda setiap platformnya Kak? Di sebelah kalau tidak salah Kuromasa saya, di Discord juga Kuromasa saya. Ini Kuroma Sako. Betul. Kenapa beda-beda? Apakah tidak punya identitas? Oke. Basically ini hal sangat trivia sih sebenarnya ya. Kenapa tuh? Jadi tuh gini Kadri. Sebentar. Sebentar Kak, ada komentar dari Elma Kong. Soalnya kalau Kuro sama saya berbahaya. Pepet bang. Pepet terus. Tapi serius, kenapa namanya beda-beda? Kak, aku jadi kepo. Kenapa identitasnya beda-beda di setiap platform? Jadi sebenarnya gini. Sebenarnya sih untuk nama sendiri memang originally namanya Kuromasa saya. Cuman ya betul. Itu udah dari jauh lama itu aku memang menggunakan Kuromasa saya gitu. Nama saya sendiri kan saya sejak lahir sudah dipanggil Kuromasa saya gitu ya. Cuman emang kalau misalkan untuk akun Twitch aku sendiri ini, handle Twitch aku sendiri ini sebenarnya kenapa namanya Kuromasako bukan Kuromasa saya? Karena sebelumnya itu sebenarnya pernah jadi Kuromasa saya sebelumnya, tapi bagian sayanya saya ganti jadi Ko gitu. Waktu itu di Twitch itu maksudnya awalnya dulu Kuromasa saya begitu. Iya, sebenarnya waktu pertama bikin itu sih tulisannya seharusnya kalau aku inget-inget ya, harusnya tuh namanya Kuromasa saya handle-nya. Cuman suatu waktu aku ganti jadi Kuromasako itu karena aku punya mutual
mutual lama gitu. Dan aku gak tahu kalau dia itu juga nge-stream di Twitch gitu kan. Jadi untuk mempermudah dia mengenali aku, karena dia tuh gak tahu nama full aku, jadi aku pakai ya Kuro Masako, karena dia biasanya manggil aku dengan Kou gitu. Oh, Kou ini artinya apa kah? Sebenarnya itu cuman singkatan aja sih gitu. Dari? Singkatan dari harusnya Kohai ya, karena Apa itu Kohai? Kohai itu kalau di bahasa Jepang itu artinya kayak apa sih bahasanya ya? Junior. Enggak, junior. Nah, kalau senior kan senpai. Tuh. Oh, I see. Oke. Kata Shinegi adik kelas. Iya betul, adik kelas. Hube, ya betul Kak, Hube. Hube. Ya betul Kak, Sombe, Hube gitu ya, boleh Kak. Terus tadi aku baru Google ini ada Kuromasagi. Beda lagi. Ini apa lagi bedanya? Iya. Kalau Kuromasagi itu sendiri sebenarnya hampir mirip seperti Kuromasa. Cuman bedanya di sini itu Oke, kita tarik jauh dulu ya untuk penjelasan nama aku ya. Jadi tuh Kuromasa sendiri itu terbentuk dari nama Kuro alias hitam, ya bahasa Jepang dari hitam. Oh, tadi kalau nggak salah ada yang tanya. Sebentar ya. Boleh. Seharusnya habis ini aku masuk pertanyaan, tapi di sini ada pertanyaan Kak. Aku baca sekalian aja ya kalau bahas gitu. Gak apa-apa. Yahmia tadi menanyakan, apakah Kuro Masako maksudnya Masako ireng? Enggak gitu. Enggak gitu. Enggak gitu ya guys ya. Terus ada pertanyaan juga tadi dari Dia-chan, asal mula nama Masako hitam. Enggak. Itu saja sepertinya. Enggak. Kenapa hitam? Kenapa dengan Kuromasagi? Kenapa tadi ngomong hitam? Jadi itu aku belum baca komentar nih. Ya nggak apa-apa. Jadi tuh sebenarnya tuh Kuromasa sendiri itu terbentuk dari beberapa kata yang digabung gitu ya. Apa tuh? Jadi Kuronya itu seperti yang chat pada tahu ya, viewers pada tahu, Kuro itu artinya hitam. Ya. Terus ma-nya itu tuh dari Kuma gitu. Karena dari Kuma? Ya, Kuma itu artinya kalau di bahasa Jepang itu beruang Kak gitu. Nah aku tuh ya betul. Nah aku itu suka banget sama boneka namanya Rilakuma Kak. Jadi dia kayak boneka beruang gitu. Dan dia tuh warnanya coklat gitu Kak. Nah dia tuh ini Kak, boneka yang apa ya, kerjaannya tiduran. Jadi lucu banget gitu, aku suka gitu. Nah, kayak itu aku sisipin ke situ karena aku suka. Sebenarnya sih pada umumnya tuh aku suka beruang. Pada umumnya ya, boneka beruang gitu aku suka gitu. Karena dulu waktu aku masih tinggal di Pluto gitu kan, ada yang ngasihin aku hadiah boneka gitu, boneka beruang. Nah itu tuh udah menjadi boneka yang masih ada sama aku sampai sekarang, bahkan masih ada di kasur aku. Selalu aku peluk-peluk, suka aku bawa-bawa kayak gitu. Sudah berapa tahun tuh? Mungkin berapa tahun ya? Mungkin udah lama banget, mungkin lebih dari kecil. Iya dari kecil. Jadi mungkin lebih dari berapa? Mungkin udah bertahun-tahun lamanya gitu. Sampai warnanya bukan putih lagi. Ini bonekanya tidak disuci kayak PC yang tadi dibersihkan 2 tahun kan? Itu ya. Kalau yang PC dia tadi soalnya pas offline dia bilang soalnya, maaf ya Kak Adli, model aku patah-patah soalnya kayaknya gara-gara PC aku kotor belum dibersihin 2 tahun katanya begitu loh. Tanya dulu kan. Ya jadi aku membuat sedikit pengakuan ya guys ya. PC aku semenjak dibeli sampai sekarang belum pernah dibersihin lagi, belum pernah direpasta lagi. Jadi emang mungkin performanya tidak sebagus seperti pertama kali ku beli. 2 tahun. jadi ya kalau misalkan ada sedikit patah-patah atau sedikit hiccups gitu ya, mohon dimaklumi. Oke.
Tapi 1 tahun Pluto kan 248 tahun bumi kata Giri. Iya, gitu deh, gitu kan. Oke. Lalu tadi sudah ada Kuroma, Sa dan Kou-nya dari mana Kak? Kou-nya dari Kohai. Sa-nya dari mana? Itu Manya kan sudah, Kuronya sudah. Nah, Sa-nya itu tuh dari Usagi, Kak. Usagi tuh artinya kelinci. Kenapa banyak kali hewannya? Kuro hitam, Ma itu dari Kuma, Sa itu dari Usagi. Iya. Jadi sebenarnya basically emang aku tuh suka hewan ya. Aku pribadi suka hewan. Apalagi hewan-hewan yang ada di bumi itu kan bervariatif juga ya. Nah, makanya aku apa ya yang bisa rhymingnya enak gitu atau terdengarnya enak gitu kan. Terus ya udah jadinya pilihnya itu beruang sama kelinci. Makanya pasti gabung jadi Kuromasa gitu. Nah, terus kalau yang sayanya ini tuh karena aku dengarnya kan Kuromasa. Oh, udah enak saya aja lah gitu. Nggak ada ininya, nggak ada apa nih ya? Nggak ada ide lain gitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak, sudah banyak komentar dari tadi ada yang ngomong beruang kucing alien junior maunya gimana ini kata You're for Hell. kan beruang sama kelincinya itu sebuah kesukaan gitu, makanya dimasukin aja gitu. Tapi terus aku aslinya emang alien. Terus tadi ada komentar Kak, dari beruang kok jadi kucing? Beruangnya sendiri sebenarnya tuh sesuatu yang aku suka aja gitu. Tapi emang kucing pun juga aku suka gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin lebih jauh lagi ya, kalau misalkan dari appearance aku ya atau dari looks aku ya, kenapa ada telinga kelincinya? Karena emang aku suka aja gitu. Oh, ini telinga kelinci bukan telinga kucing? Telinga kucing, sorry, bukan kelinci salah. Jadi salah kan kucing gitu. Kebanyakan identitas bingung sendiri. Udah guys, tenang guys. Identitas saya tuh alien, tenang guys. Caranya kebalik. Iya, silakan. Silakan. Enggak apa-apa, balik. Ntar aku baca komentar lagi ya. Tadi ada komentar beruang Kuro tajir kata Elma Kong. Terus tadi ada apa lagi Kak? Ntar PC-nya dibersihin bisa bikin satu PC lagi kayak kalau brushing dogo kata Elma Kong. Waduh. Dikit lagi jeblok itu kata si Dia-chan. Terus ada komentar lagi tadi jadi panas ya. Kasih bye fever aja kata Negi. Kalau soal itu untungnya kamarku pakai AC ya, jadi masih oke lah, masih aman, asal nggak pakai kipas doang. Boleh. Ada komentar tadi Kak, banyak kali makhluk persilangannya lama-lama jadi bombim. Apa tuh bombim? Apa itu bombim? Apa tuh Kak? Terus ada komentar lagi, amalgamasi dari berbagai macam hewan ya berarti kata Garlic. Wow, amalgamasi. Itu bahasa apa itu? Bahasanya sangat tinggi sekali ya. Amalgamasi adalah proses penggabungan dua entitas berbeda menjadi satu. Ada KBBI kok sebenarnya. Bahasanya keren amalgamasi banget. Ya Allah. Gila, bahasanya tinggi banget. Oke, ada komentar Bonbin sama dengan kebun binatang kata si Dia-chan. Oke. AC alien conditioner, air. Sudah pakai AC, duitnya nggak ada. Apalagi tadi borongan kebun binatang. She was a chimera all along. Chimera? Apa itu chimera? No, I'm not a chimera. I'm just an alien, dude. I'm just an alien. Tadi apa lagi ya komentarnya? Kenapa bukan Hitabechi Kak? Hitabechi? Apa lagi Hitabechi? Apalagi itu Hitabechi? Nggak tahu kenapa Hitabechi. Kenapa tuh? Terus di atas tadi ada komentar Kak, berarti Kuromasako suka aku dong. Aku kan kucing kata Negi. Tanggapannya Kak? Kalau untuk Negi mah apa sih ya? Enggak muah. Ya Kak ya. Apalagi ya tadi? Sampai lupa kuping sendiri. Awas ada alien. Apalagi Kak? Dikondisikan alien ya. Hitam beruang kelinci. Hitabechi. Iya. Boleh. Adli kejang-kejang. Kalau nggak salah Mbak Vene juga beberapa minggu lalu aku juga kayak gitu Kak. Bingung sendiri. Tiba-tiba ada muah-muah lope-lope. Kan takut ya. Bentar ya. You don't have to be scared lah. Don't be scared.
Kedeli menggelinjang, beda. Tadi aku balik ke atas lagi ya. Tadi ada komentar lagi tadi panjang. Kak, apa tadi ya? Soalnya kalau Kuro sama saya berbahaya. Kalau Kuro sama saya gimana kata Negi? Waduh, boleh. Aku mah apa sih yang enggak buat kamu, Negi? Kak Ajli bilang, apa ini? Ada komentar juga tadi Kak. Pas. Kalau sama Makong jadi El Masako ntar kata Yahmir. Enggak, jadi ini, jadi L Masakung. Kenapa El Masakung? Ya kan namanya dia Makong, aku Kuro Masa, jadi El Masakung. Boleh. Ada komentar tadi Kak, karena disponsorin brand MSG, jadi begini namanya Masako. Kau itu nama asli bukan? Berarti dia panggil Masako atas kemauan sendiri ya, kata Garlic SR. Enggak kemauan aku, itu emang nggak tahu aja itu kenapa mereka suka panggilnya aku Masako gitu loh. Padahal ada nama aku sangat bagus kan, Kuro atau Masa atau saya gitu kan ya. Terus tiba-tiba Masako. Kan bagus. Nama brand Kak sudah terkenal. Oh, nanti saya digugat nanti. Nah, kalau misalnya salah-salah ya. Bahaya. Ada komentar tadi Kak dari Giri di atas terakhir. Oh, berarti bisa Kuro Masaka kata Gregory. Oh, kenapa Kuro Masaka tuh? Kakak adik begitu Kak. Oh. Oke. Ada komentar asik pepetan Negi berhasil. Kak Adli jarang mepetin kita ya. Gak ada rencana. Iya nih, Kak Adli gimana sih, pepetin. Ngapain capek Kak? Kita lanjut kalau begitu Kuro ke pertanyaan-pertanyaan dari viewer. Ada banyak pertanyaan Kak di belakang. Waduh. Ada pertanyaan dari Garlic SR. Kenapa skema warna avatarnya Chocominto? Jadi kita akan ngobrolin sedikit soal penampilan dan juga avatar ya. Penampilan quote on quote lah ya. Sebenarnya kalau untuk model aku sendiri, kalau misalkan kalian nggak familiar, sebenarnya model aku ini menggunakan yang namanya base model, 3D base model. Oh, jadi, sebentar Kak. Aku pengen tanya juga, kalau tidak salah zaman dulu aku lupa siapa gestar yang bilang, tapi ada seseorang yang bilang dia pingin kamu jadi bintang tamu karena pingin tanya, kenapa Kak Kuro Masako itu modelnya bisa banyak variasi ya, bisa 2D, bisa 3D, bisa gepeng, bisa L2D, gerak begini. Apa bedanya dengan yang di luaran Kak? Oh begitu, oke. Jadi tuh kalau untuk, dalam sphere-nya ini aku secara awam ya, aku kan pribadi juga bukan bener-bener VTuber ya. Aku bilangnya mah aku virtual alien aja gitu. Karena aku tidak sepenuhnya bilang kalau aku VTuber gitu. Jadi kita akan sebutnya virtual alien aja ya. Jadi kalau di luar sana itu pada dasarnya sih emang apa ya namanya ya? Ini versi gepeng kan? Aduh, sorry guys. Agak terdistract, sorry, maaf. Ini versi gepeng kan? Ya, itu sebenarnya yang tadi itu adalah redeeman Kak, redeeman di channel aku gitu. Jadi kalau misalkan orang nonton stream aku atau datang ke stream aku dan lihat di bagian redeemannya, itu tuh ada berbagai jenis redeeman yang bisa di redeem sama viewers. Dan salah satunya itu emang ada kayak variasi, kayak bikin muka gepeng atau bikin botak gini juga kan? Iya kan? Iya gitu. Iya, bisa jadi botak juga. Dan juga Tapi ini basically tinggal ngehilangin aset begitu kah? Iya betul banget Kak. Ini cuma tinggal ngehilangin aset aja sebenarnya, kayak gitu. Oh, termasuk kumis? Iya betul. Jadi, oh iya tiba-tiba ada kumis anjir. Kaget tiba-tiba kumis gitu. Ya kumisnya pun juga sama, itu adalah aset Kak. Kayak gitu. Terus kalau gepeng segala macam itu tinggal dipipihkan doang begitu kah? Iya, jadi kalau misalkan kita bakal bahas secara teknikal ya. Basically kalau untuk teknikalnya sendiri,
aku kan aku pakai 3D ya, avatar 3D ya, atau model atau tubuh 3D ya. Nah, tubuh 3D ini Ini sebenarnya kita ada beneran di banyak tracking? jenisnya. Iya betul, benar-benar di tracking Kak. Jadi apa namanya? Aku pakai webcam. Dan webcamnya itu nge-tracking pergerakan aku gitu Kak, dari face tracking sama hand tracking juga gitu. Oh, boleh tahu kah apa webcamnya Kak? Bersih dan bagus dong berarti nangkepnya. Enggak juga sih sebenarnya, webcamnya sebenarnya webcam murah Kak, sumpah Kak. Soalnya aku kayak sering bilang kalau misalnya orang nge-track pakai webcam itu kan kadang-kadang tidak bagus, kemudian tidak semuanya kedetek gitu loh. Betul. Sebenarnya kalau secara kita ngomongin teknisnya ya, kalau untuk webcam itu yang terpenting adalah ketika kalau misalkan pakai webcam, yang penting adalah ruangannya itu nggak terlalu gelap Kak gitu. Karena kalau webcam itu kan dia emang punya intensitasnya tersendiri kan ya. Kalau misalkan terlalu gelap dia nggak akan bisa. Kan beda ya kayak misalkan kamera kayak iPhone gitu kan. iPhone kan ada namanya Face ID ya. Iya, itu kan infrared yang di-scan ya. Ya, itu pakai infrared. Jadi walaupun di ruangan gelap atau minim pencahayaan, dia masih bisa istilahnya bisa nge-tracking gitu atau bisa nangkep gitu. Sedangkan kan kalau kamera ini sendiri kan enggak menggunakan infrared. Makanya setidaknya ruangannya itu harus bisa terang gitu Kak. Biar kamera si webcamnya pun itu bisa menangkap dengan jelas gitu. Oke. Ada komentar Kak, Mbak rambutnya tolong dikembalikan. Oke, sebentar saya kembalikan dulu guys. Sebentar. Tadi juga ada komentar, entah kenapa pas botak terus nge-freeze layarnya lucu banget kata si Garlic. Tiba-tiba hijau. Iya guys, maaf guys, kadang ini iya benar hijau nggak tuh, ya ampun, maaf ya guys ya, ngelek guys. Kata Elma Kong iPhone mahal. Betul. Tapi seandainya kamu ada dana, apakah akan ganti webcam ke iPhone atau cukup ini saja? Kalau misalkan emang ada dananya, pasti aku bakal bakal ini sih Kak, bakal pakai iPhone sih, karena emang kalau di dunia per-VTuberan ya, kalau dari yang aku lihat itu dunia per-VTuberan itu emang paling mayoritas itu mereka pakai iPhone untuk trackingan yang bagus gitu Kak. Karena kan ada namanya tuh ARKit ya. Nah, ARKit gitu ya. Kalau di iPhone tuh ada namanya ARKit. Itu tuh biasanya digunain buat para rigger gitu kan, kayak Live 2D gitu kan atau 3D untuk ngebikin facial expressionnya lebih ketangkep Kak gitu. Jadi bisa lebih ekspresif gitu Kak, dibandingkan kalau webcam. Kalau webcam tuh cuman oh my god. Kenapa lagi tuh? Ada air tiba-tiba ya Kak, mohon dimaafkan ya. Jadi basically itu yang bikin ekspresinya lebih lagi gitu, ekspresinya kayak gitu. Ada komentar tiba-tiba kena tsunami kata Ryuki. Ada komentar juga dari Dia-chan kena siraman rohani kata Dia-chan. Iya, ini siramannya sungguh sangat sangat dingin, mentang-mentang hujan gitu, dingin Kak. Ada komentar tadi dari Giri, Kak kalau nge-freeze gini suka tegang kebuka kamera asli nggak? Enggak sih. Jadi kalau aplikasi yang aku pakai atau software yang aku pakai itu dia ada 3 Windows yang kebuka gitu loh Kak. Basically. Okay. Satunya itu Windows untuk trackernya. Yang satu itu Windows si gambar yang kalian lihat saat ini, sama satu lagi itu kayak editornya gitu. Jadi tiga Windows sekaligus langsung kebuka kayak gitu. Jadi nggak perlu terlalu khawatir sih kalau misalkan si kameranya bakal kebuka atau nggak. Tapi emang kadang beberapa orang bakal agak khawatir juga kalau misalkan kameranya kelihatan gitu. Cuman kalau misalkan di Warudo sendiri kan aku menggunakan software namanya Warudo ya kayak. Iya Warudo. Jadi di Warudo sendiri ketika Windows yang trackernya itu ada,
Biasanya itu bisa antara kakak pilih si kamera bener-bener yang nangkep muka kakak kelihatan atau nggak sama sekali gitu. Jadi nanti dia hitam doang gitu. Oh, oke. Aku coba buka Warudo di websitenya Kak, tapi aku nanti coba buka lagi. Ada banyak ya opsinya. Tadi ada komentar. Kita balik Kak kalau begitu Kak ke pertanyaan. Kenapa skema warnanya hijau? Cokomin kalau gitu. Why? Aduh. Kan Cokomin ini baru ya? Kalau Cokomin ini tuh sebenarnya maaf ya guys, aku nge-tracking, aku lost lagi ya. Tadi habis minum jadi tiba-tiba lost track. Jadi kalau untuk apa sih namanya warna skema coklat dan mint ini tuh sebenarnya bukan hal yang apa sih namanya, bukan hal yang disengajakan gitu, tapi emang pilihan aja gitu. Karena kan 3D model aku itu sebelumnya kan aku jelaskan ya tadi ya, 3D model aku itu tuh sebenarnya berasal dari base model gitu, alias kayak kalau di dunia live 2D tuh kayak pre-made model gitu Kak. Jadi model yang bisa diakses dan juga bisa dibeli oleh orang banyak gitu loh. Jadi nggak eksklusif untuk satu orang aja kayak gitu. Ini aku cari Warudo app, tulisannya 100% free untuk personal use. Yes, betul. Jadi kalau untuk Warudo itu dia ada versi free to use, sama satu lagi ada yang berbayar. Kalau yang berbayar itu untuk biasanya untuk yang ini kayak misalkan agency atau yang company kayak gitu Kak. Gitu. Korporat. Toolsnya juga lebih banyak. Tapi sebenarnya Warudo yang free pun yang bisa kita pakai pun sendiri ini juga udah lumayan Kak gitu. Yang penting bagaimana kreasinya aja gitu Kak. Karena ada orang-orang di luar sana yang menggunakan 3D dan juga Warudo itu tuh sampai bikin apa ya sangat interaktif gitu Kak. Bahkan bisa bikin kayak scene battle gitu Kak di dalam Warudo. Itu emang keren sih yang kayak gitu. Aduh. Ini termasuk itu juga kan, kalau tidak salah ada opsi TITS, kalau bukan TITS bukan kan? Yang kalo throw item. Kalau throw system itu dia kalau misalkan TITS itu sebenarnya buat di 3D juga bisa dipakai, di Warudo bisa dipakai. Tapi kalau di Warudo sendiri itu sudah tersedia Kak, itu yang throwing sistemnya gitu. Jadi kita tinggal setting aja kayak gitu. Makanya kenapa nih dari tadi Kakak bisa lihat kan kadang tiba-tiba ada air nyembur ke aku gitu kan, atau kayak kepala di headpad atau kayak ada kumis dan segala macam, itu bisa disetting di Warudo-nya kayak gitu. Kucingku. Jadi ini berarti nggak usah pakai yang plugin dari itch.io dulu begitu kan? Nggak usah. Sebenarnya kalau yang plugin itch.io itu tuh lucu banget kucingnya ya Allah. Sorry jadi ke-distract dikit. Jadi tuh dia tiba-tiba datang kemudian goyang-goyang meja Kak. Jadi aku kayak mesti ambil dulu Kak, biar tenang. Meng sini Meng, ke aku aja sini Meng, push. Jadi Kak yang TITS-nya tadi sudah terintegrasi dan tidak perlu beli lagi. Oh ya, sorry ke-distract lagi. Jadi itu kalau yang di Warudo sendiri itu mereka tuh sudah menyediakan kayak throwing system Kak. Jadi kita nggak perlu third app lagi, udah tersedia semuanya di Warudo. Mulai dari aset kayak buat yang lucu-lucu kayak gini kayak kumis, yang dilempar segala macam gitu. Dan itu tuh ada workshopnya gitu loh Kak. Jadi terhubung dengan Steam Workshop. Jadi tinggal dicari aja di Steam Workshopnya kayak gitu. Ayo Kak, aku juga titip kokop Meng. Ayo kokop. Bisa Kak, kotor. Tapi ini kucingku Kak sudah setahun berapa ya? 15 bulan kayaknya, 16 bulan Kak umurnya. Ih, lucu banget kamu. Oh my god. Pendek juga. Ada komentar Bang Arli, bisa nggak kita lempar air juga di streamnya, kata Giri. Sebenarnya dulu bisa pakai AR Kak. Dan pakai Beats dulu ada opsinya buat AR, tapi aku lupa nama aplikasinya apa, stream apa kalau tidak salah Kak. Dulu bisa begitu. Iya, aku pernah tahu juga itu tuh, tapi aku juga lupa apa namanya. Betul, jadi dia pakai AR gitu loh, dan webcamku jadinya webcam browser gitu loh. Dia bisa
Nggak terlalu Aku segala lupa. macam option gitu Kak. Aku juga lupa namanya. Dulu tuh aku pernah lihat ya. Aku kayak, ih keren banget itu bisa begitu. Tapi Betul. buat yang flash tuber gitu. Betul Kak. Tadi ada komentar juga, senang sekali jadi kuliah VTuber 101 kata Giri. Mahal ini streamnya. Gak apa-apa guys. Kita semua belajar kok. Belajar. Yuk kita lanjut kalau begitu Kak ya. Iya, tadi untuk melanjutkan yang ini ya, apa skema warna Minto ini ya. Tadi kan aku sebutin base model ya. Jadi karena ini base model, asetnya pun juga bisa dicari di ini di market gitu Kak. Nah, biasanya aku kalau nyari aset kayak model base model atau misalkan baju itu ada di biasa aku cari di website yang namanya booth.pm. Jadi booth.pm. Itu tuh nggak cuman terbatas dengan nggak terbatas cuman buat 3D model, tapi kakak bisa cari juga kayak misalkan dojin atau kayak yang fan art yang dijual atau kayak background sound dan juga yang lain-lainnya gitu Kak. Jadi itu kayak marketplace yang untuk kayak digital items atau yang lainnya juga itu bisa ada. Nggak digital pun juga dia juga ada kayak gitu. Semacam vegan tapi lebih luas. Enggak, kalau vegan itu kan dia lebih ke commission ya. Kakak ke seller untuk membuat kayak gambar atau ilustrasi atau segala macam. Pokoknya jasa ya. Kalau ini tuh kayak market ya, kayak market aja gitu. Kayak Tokopedia Gitu. tapi digital. Nggak sepenuhnya Tokopedia sih Kak, tapi lebih ke kreatif gitu kayak arts atau kayak misalkan yang berkaitan dengan digital gitu. Oke. Tadi yang mau ditanyakan kalau nggak salah apa? Tadi mau ditanyakan terkait ini. Terus ini kalau misalnya kamu dapat yang ini gratis, itu nggak bisa diganti warnanya kah? Sebenarnya kalau untuk aset ini dia berbayar Kak, asetnya kalau yang aku pakai ini Kak. Dan itu tuh sebenarnya mereka kalau di bundle-nya itu tuh dia ada warna lainnya gitu. Nah, cuman pada saat itu, pada saat aku bikin avatar ini, pada saat aku bikin avatar ini tuh, aku tuh kayak ini, aku tuh janjian sama teman-teman aku yang juga pengguna 3D model gitu Kak, gitu. Karena yang lain udah pakai warna yang lain, aku pilihnya ya udah aku pakai yang warna ini aja gitu. Oke. Tapi warna favorit tidak mint dan coklat? Aku pribadi kalau coklat kayak sebagai makanan suka. Warna sendiri juga bukan yang bener-bener suka banget, tapi nggak suka banget gitu. Jadi ya normal aja, umum gitu. Mint ini sendiri juga aku mulai suka sama warna mint ini tuh semenjak aku pakai ini juga sih gitu. Jadi ini kalau misalkan dia di kamar aku tuh mouse aku warnanya mint. Terus aku kebetulan banget aku juga punya sweater warnanya juga warna yang mirip gitu. Jadi aku juga ini sebenarnya bukan kebetulan ya, bukan suatu hal yang disengaja ya, tapi emang kebetulan aja gitu baru inget gitu kalau oh iya aku kan punya sweater warna yang sama ya kayak warna ini gitu. Kayak gitu. Jadi basically langsung love yourself begitu ya? Iya, jadi love yourself lah ya. Seperti yang kalian juga harus love yourself guys gitu. Oke. Kita lanjut Kak kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya dari aku. Bukan, pertanyaan dari viewer. Gregory menanyakan, Kak Kuro, Bang Ade suka melihara kucing loh. Langsung kelihatan tadi buktinya Kak. Aku juga sebenarnya ada kucing di rumah gitu. Kemana lah kucing gue? Kalau aku di rumah juga ada kucing Kak, 2. Dia warnanya yang satu hitam pekat, yang satu hitam dengan kaos kaki. Langsung Kuro ya? Iya, itu juga secara kebetulan sih, nggak tahu juga kenapa bisa dapat kucing hitam. Oke, ada komentar ngelirik-ngelirik jatuh cinta ternyata cermin kata El Makong. Waduh. Oke. Iya, kucingku ada 2 juga. Satu Kaliko, satu lagi yang oranye di depan mata ini Kak Dora namanya. Iya, terus ada anak baru banget. kemarin baru dapat dari pasar tradisional. Waduh. Tapi masih adaptasi soalnya masih belum bagus Kak. Pencernaan dan sistem buang air besarnya. Ih kakak nggak boleh gitu tiba-tiba nyulik, parah ih.
Kucingnya dibuang orang Kak, baru 4 minggu kayaknya. Parah banget, kucingnya diculik, guys. Tolong Kak Adli nyulik kucing. Sendirian dan nggak ada induknya Kak. Jadi daripada di luar dan nggak ada yang ngurus, jadi saya bawa aja pulang begitu Kak. Ada Oke, komentar. oke. Ini mungkin ada fans-fansnya Kuro yang ingin disapa. Aduh. Boleh. Halo. Tuh, halo Sekta. Halo. Hi my beloved call-letter VTuber with standing mustache Kuro Masako. Itu sebenarnya kalau misalkan kalian lihat itu apa yang ditulis sama Sekta di channel aku tuh, jadi sebenarnya tuh ada emote itu tuh. Apanya tuh? Itu jadi kan di chat stream kalau kakak lihat punyanya Sekta F tuh, dia nulis kan, hi my beloved co-letter VTuber with standing mustache ya. Itu kalau itu per kata ada emotnya. Iya, ada emote itu Kak. Oh, kayak di channelku jadi nggak ada ya? Iya, soalnya itu pakai 70 TV Kak, 70 TV di channel aku. Oke, ada komentar di Semur Air itu tadi kenapa banjir tiba-tiba? Mungkin mau cek channelnya si Kuro kalau tidak salah juga lagi nge-stream. Iya, jadi gini guys, aku sedang ada misi ya guys ya. Aku sedikit promosi boleh nggak Kak? Boleh, silakan Kak. Oke, jadi gini guys, saat ini dari kemarin hari Jumat sampai besok hari Minggu atau hari ini ya hitungannya belum besok, belum hari Minggu. Sampai hari Minggu ini aku sedang ikut atau berpartisipasi dalam event yang namanya VTuber Summer Slam yang diadakan sama Gamers Outreach. Nah, Gamers Outreach ini adalah sebuah lembaga non-profit yang mengumpulkan donasi untuk menyalurkan video games kepada anak-anak yang ada di rumah sakit. Nah, ini lembaga non-profitnya ini sendiri sebenarnya base dari luar negeri ya. Cuman kebetulan aku dapat kesempatan untuk di reach out ya, dan dapat kesempatan untuk ikut untuk ikut berpartisipasi dalam event VTuber Summer Slam ini. Makanya dari kemarin sampai besok hari Minggu aku lagi ngadain charity stream pertama aku ini Kak, gitu. Ini apakah Kayak mau gitu. nge-share linknya yang bisa dicek orang ya? Oh, boleh. Sebentar, aku tulisnya di sini deh. Salah. Gini. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau tahu soal Gamer Outreach sama tentang VTuber Summer Slam ini, kalian bisa cek link yang aku taruh di bawah itu ya. Itu linknya isinya itu adalah penjelasan tentang apa itu Gamers Outreach, apa itu VTuber Summer Slam, dan VTuber Summer Slam itu tahun ini ya Kak, karena kan ini aku pertama kali ikut VTuber Summer Slam juga ya. Dan kebetulan tahun ini menurut dari Gamers Outreach-nya sendiri sudah ada 1.500 lebih VTuber yang join ke acara VTuber Summer Slam ini Kak, seperti itu. Oke. Lebih sukses ya basically dibandingkan tahun sebelumnya. I guess so. Oke. Ada komentar Kak, Summer Slam kirain wrestle kata 26F. Alah, buset. Ada komentar juga Smackdown kata Elma Kong. Kita lanjut Kak kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya dari viewer. Boleh. Ada pertanyaan dari Dia Chan. Tutorial alien bumbu dapur terdampar di bumi. Bumbu dapur terdampar di bumi. Gimana tuh maksudnya tuh? Gimana tuh maksudnya Dia Chan? Kan kamu tadi alien Kak namanya. Terus ada Masako. Masako kan dari Pluto pindah ke bumi. Kenapa kok bisa terdampar ke bumi? Kenapa bisa kedampar? Jadi gini sebenarnya. Kalau terdampar di bumi itu sebenarnya nggak sepenuhnya terdampar sih. Gitu. Jadi tuh basically itu waktu aku masih tinggal di Pluto, aku tuh ini sebenarnya punya ketertarikan sama bumi gitu, karena dulu waktu di Pluto itu orang-orang Pluto itu tuh sebenarnya orang-orang di Pluto itu agak kesel sama orang-orang di bumi, karena yang tadi aku bilang sebelumnya, orang-orang di bumi tuh bilang kalau misalkan Pluto itu udah bukan planet lagi gitu kayak.
Nah, beberapa orang di Pluto itu pada kesel Kak gitu kan. Tapi kalau aku pribadi aku tertarik gitu sama Pluto gitu karena sama bumi gitu karena budayanya itu sangat luas, terus mereka punya hal-hal yang unik yang nggak ada di Pluto gitu kan ya Kak. Jadi makanya aku sebenarnya mengendap-endap ya pergi ke bumi. Aku mengendap-endap ke bumi gitu Kak. Terus ada komentar ini Kak, buminya di Indonesia, kenapa milih Indonesia dibandingkan negara-negara lain Kak? Sebanyak ini negara di bumi. Sebenarnya sih kalau Indo sendiri ya karena ini aja sih pesawat aku UFO aku masuk landingnya ke sini gitu ya. Jadi ya jadinya ya tinggal di sini gitu. Karena nggak tahu kenapa manusia bumi tuh nggak bisa nerima mata uang alien gitu kan. Jadi aku kayak harus mau nggak mau survive di sini dulu gitu. Begitu ceritanya. Ada komentar invader kata El Makong. Kuo is a spy kata El Makong. No, I'm not a spy. What do you mean? I'm not a spy. I'm just an alien a kind alien, okay? Ada komentar juga Kak dari si Echa 37, biar nggak klise terdampar di White House kata Echa. Waduh, itu kalau aku masuk White House nanti aku diapa-apain lagi. Nanti di probing lagi, bahaya jangan. Apa tuh probing? Probing Kak, probing. Probing. Ya, probing. Oke, ada komentar Kak, tuh kan terdapat di Indo kata Giri, sial banget. Kak Kuro bayar BPJS nggak kata Giri? Bayar nggak sih? Aku lupa. Kayaknya aku belum mendaftarkan ulang BPJS. Hah? Sepertinya. Ini seriusan belum daftar? Bukannya belum daftar, tapi belum mendaftarkan ulang lagi gitu. Oke, kita lanjut Kak. Tadi ada komentar juga dari si 26F. Di Indo kan ada planet lain, jadi bisa lah ngobrol-ngobrol kata 26F. Waduh, di mana tuh planet lainnya tuh? Bekasi. Oh, aku sih kalau misalkan selama ada acara di Jakarta sih aku suka ikut sih kayak Komifuro gitu kan. Cuman kebetulan emang Komifuro yang terakhir itu aku nggak ikut karena masih ada kerja jadi nggak bisa datang. Oke. Kita lanjut Kak kalau begitu pertanyaan selanjutnya dari viewer. Sebentar. Boleh. Ada pertanyaan dari dia Chan, nama banyak gitu habis berapa duit buat syukuran Kak? Nama banyak gitu. Kuro Masako, sekarang ada Kuro Masagi, ada Kuro Masasaya. Kuro Masagi itu sendiri sebenarnya cuman ini aja sih, cuman handle ya, nggak apa ya, karena emang itu kayak Kuro Masa aja gitu. Kuro Masagi sendiri itu ya Kuro, Kuma sama Usagi gitu. Cuman emang belum diganti aja. Mungkin in the future I will change it gitu. I will change every platform gitu jadi Kuro Masa saya gitu. Cuman emang ke hold back aja mulu gitu kerjaannya. Oke. Berarti ini nama bikin sendiri kan ya? Bukan. Iya betul. Cari tambah orang lain. Iya bukan. Pribadi sendiri itu karena nama itu buatan dari apa yang aku suka aja gitu. Oke, ada komentar Kak Kuro sendiri ada MSG-nya kah kata Argia? Karena Masako. Enggak, bukan Masako, bukan MSG. Kenapa kalian bilangnya aku MSG mulu? Kenapa? Aku bukan MSG. Ada komentar juga Kak Kura mama Mia kata Echa. Terus ada komentar juga sekali Masako tetap Masako kata Sektaf. Dan ada komentar dari El Makong ternyata Kuo suka nyemilin MSG sachet. Hajima. Sebenarnya sih kalau waktu kecil itu tuh emang apa ya? Kenapa tuh? Suka kah? Aku suka sih. Ada brand favorit kakak? Atau Royco, Ajinomoto atau Masako? Nggak ada sih. Soalnya Masako, Royco enak-enak aja sih. Cuman kalau misalkan berdasarkan rasa sih emang setiap rasa dari bumbunya itu agak berbeda sih. Yang ayamnya, yang sapinya juga gitu.
Oke. Ada komentar. Lah kan namanya menunjukkan bang. Iya, tapi tadi dia nggak mengakui kak. Jangan dibilang itu bumbu dimakan langsung. Maksudnya dari bungkus itu kamu cemil-cemil begitu kan? Iya, aku kayak aku ambil dikit terus aku jilat-jilat gitu. Betul kak. Kita lanjut kak. Ada pertanyaan dari viewer lain? Betul. Dan pertanyaan dari Sektaf. Tutorial resep batu bara andalanmu. Buat Call eater kan tadi dibilang. jadi kalau buat ini ya guys ya. Jadi ini ada ininya sebenarnya. Ada apa? Ada sedikit luar sedikit dari ini ya. Jadi kenapa viewers aku tuh dari tadi ya bilang soal batu bara atau charcoal atau coal ya. Kerja di tambang batu bara kah? Enggak. Jadi tuh basically gini kak. A long way ago. Jadi itu suatu hari di hari yang cerah saat aku melakukan stream gitu kan. Aku tuh abis manasin makanan gitu kan. Karena emang dulu sebelum aku kerja di kerja yang sekarang ini, kerja yang saat ini, aku kan biasanya stream itu di siang hari ya. Nah, dan emang di siang hari itu aku saat nge-stream itu juga aku sambil makan siang gitu kan. Nah, pas aku lagi manasin makanan itu kebetulan terlalu panas gitu kan. Jadi agak sedikit gosong gitu kan. Sedikit ini seberapa banyak kah? Ya, sedikit aja gitu, bukan yang benar-benar gosong yang sampai batu bara gitu, enggak, kayak gosong yang tipis-tipis gitu loh. Tapi yang bukan sampai benar-benar gosong banget gitu loh, enggak. Nah, terus itu foto gosong di-share ke Gosong Sepanci kata Elma Kong, pembohong satu sisi hitam bang. Enggak. Ih, parah banget. Gak boleh gitu guys, gak boleh gitu. Gak, itu semua bohong, Ini fotonya di-share kah tidak kah? Ada kak. Kalau mau sebentar aku kirimin ke kakak juga bentar. Boleh, mana ya? Why not? Mana kamu ya? Kirim ke Discord kah? Ke Discord aja kali ya, ke Discord. Boleh. Mana ya? Tadi aku lupa fotonya di mana ya. Padahal dari sini mana ya? Terus sejak saat itu dibilang call eater, begitu kah? Iya, karena itu padahal cuman kayak menurut aku mah itu gak yang itu banget sih menurut aku mah gitu. Gak gosong-gosong amat gitu. Mana tuh fotonya? Sebentar. Oh ini. Ini kan tuh. Menurut aku mah gak gosong-gosong amat. Tuh. Ini sama ini deh satu lagi. Kayaknya ada nih satu lagi. Chat isi lain. Bentar ya, aku liatin fotonya ya, bentar ya. Tuh kak. Enggak kan, gak gosong-gosong amat kan. Yes, she is. Di sini sih gak gosong-gosong amat, biasa aja. Tuh dengerin. Oh, listen to Kak Adli. It's not gosong lagi, guys. It's not a call, okay? Bentar ya. Spotify sebentar ya. Ini loh, share PK, Neka. Tapi kayaknya nggak kosong-kosong banget. So I'm on ya kan? Kuromasako side. See, there. It looks okay loh. Gak kelihatan kayak gosong. See, it's not gosong lah. It's not burn. Ini gosong dikit. Gosong itu pancinya. Ini bukannya piring. Itu piring kocik. Apa dah? Ini piring kan, piring hitam. Mana ada panci lah. Oh magya. Kayak kerupuk masih udah dikepiringin. Itu mah teknik flambe. Apa tuh flambe? Itu kak di itu apa sih namanya, pakai torch gitu kak, terus di torching. Flambe tuh kayak gitu. Oh, I see. Kayak yang masak mentai. Iya betul. Oh, oke. Tapi ini tidak gosong kak. Itu sawi udah mirip jamur. Enggak sih, biasa aja. Iya. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Bukan jamur, itu ayam. Yang mana yang ayam? Ini kan jamur, ini sawi kan? Bukan, itu yang agak gosong-gosong di bawah itu tuh yang kanan itu tuh dekat wortel tuh itu ayam.
Oke. Tapi piringnya sampai hitam gitu sih. Piringnya emang hitam, Kak. Piringnya emang hitam kocik. Jangan-jangan lamur, apa pula lamur? Itu masih mash sawi abis dicah lah. Kenapa aku lihatnya kayak katsu? Itu sawi. Iya, ini kayaknya sawi, Kak. Iya, Itu kan ya maksud? sawi putih. Betul, Kak. Jadi tuh dulu tuh ya guys ya, aku tuh keseringannya tuh makan siang itu tuh manasin makanan yang dari semalam gitu loh. Nah itu tuh kadang kalau aku manasin itu suka lupa kalau aku tuh lagi manasin makanan, makanya kadang agak gosong dikit gitu. Tapi kan kalau sayur dipanasin itu kan nggak bagus ya? Do you know? Tidak kah? Yang penting enak, Kak, masih enak dimakan, masih sehat. Masih sehat, tenang, masih sehat. It's still good. It's still good. As long as it's still edible, it's okay. Soalnya sepengetahuanku kalau misalnya kalau goreng juga sehat kok Kuro. Tapi kalau goreng itu kan kalau langsung digoreng ya. Kalau sepengetahuanku yang namanya sayur itu biasanya cuma kayak 8 jam atau 6 jam maksimal. 8 sampai 12 itu biasanya sudah nggak enak lagi, Kak. Nanti biasanya efek sampingnya ya sakit perut, Kak, mindset segala macam. Untungnya sih aku tidak pernah sakit perut gara-gara manasin makan ya. Paling cuman itu doang kalau misalkan makan pedas sih. Kayak gitu. Oke. Orang-orang komentarnya that pause terbukti ngomongnya suka ngelantur. That pause istri membawa kata sektaf. Lihat aja, gizinya menghilang kata El Makong. Betul. Salah satunya itu, Kak. Karena cuma sekali olah doang sebenarnya sayur teh. Iya, sebenarnya sih begitu. Betul, tadi ada komentar di atas sebenarnya. Apa ya kata si Giri tadi ya? Mungkinkah namanya Masako karena mau menggurihkan hidup orang-orang? Mungkin. Ya aku sebenarnya aku juga udah garing ya guys ya. Jadi ya gitu aja. Kalau misalkan kalian ketawa gara-gara aku gak kegaringan aku ya nggak apa-apa, ketawain aja sih. Oke, ada komentar nggak pernah sakit perut minimal diare kata dia Chan. Sama aja tuh kata Ryuki. Itu kan gosong jadi norit. Beda, itu arang. Aduh ya Allah. Oh my god. Yuk Kak, kalau begitu kita lanjut pertanyaan dari dia Chan. Sampai bumi dipalakin bea cukai nggak, Kak? Untungnya aku menggunakan teknik yang namanya sneaky peeky ya guys ya. Jadi aku tidak kena bea cukai. Jadi santai. Pavula sneaky peeky. Iya, sneaky peeky Kak. Jadi kayak sneaky gitu. Oke. Prinsip hidup Kuro bagai gorengan ya, harus garing. Ya, oke. Kita lanjut Kak kalau begitu. Ada pertanyaan dari Gregory. Cita-cita masa kecil IRL apa, Kak? Cita-cita masa kecil? Cita-cita mata kecil ya. Cita-cita masa kecil ya. Kalau misalkan ngomongin IRL sih, apa ya? Aku jadi lupa. Dulu tuh pernah kepikiran pengen bisa jadi ini sih, apa voice acting gitu, voice actor. Aku? Apa? tapi jujur nih Kak, aku waktu itu pernah dapat kebetulan pertama kali dapat project jadi nge-voice acting gitu Kak. Gimana tapi tuh? dub Indo gitu. Ini sih jadi aku punya mutual, dia itu tuh suka nge-translate visual novel Kak. Nah terus waktu itu dia open gitu Kak, open untuk nyari voice over gitu. Nah apa itu tuh jadi nama gamenya itu, sebentar aku pull dari announcement aku juga lupa jadinya. Jadi tuh nama gamenya itu aku lupa. Aku lupa. Oh my god, bentar. Aku pull dulu ya kayak. Tapi itu tuh project dari beberapa bulan yang lalu sih Kak. Jadi tuh visual novelnya itu tuh visual novel agak nggak horror juga sih, horror enggak, tapi dia sedikit ada gore-nya gitu lah Kak.
Ada komentar tidak docs kan kalau dikasih tahu? Ini boleh tahu kah BTW projectnya? Nah ini udah ke ini kok, udah ke ini. Jadi kalau misalkan kalian mau coba cek gamenya, ini aku taruh ini linknya ya kayak. Apa Ini nih? linknya. Daisuki? Ya, jadi nama gamenya, nama visual novelnya itu Daisuki sang Adonisnya gitu. Kalau nama asli titlenya kalau dalam bahasa Inggris Daisuki the Her Adonis kayak gitu. Pengisi suara Kuromasa saya. Ya, jadi nggak cuman aku aja sih Kak, tapi ada juga yang lain. Tapi kalau untuk aku sendiri, aku dapat bagian partial voice actor atau bisa dibilang tuh kalau partial itu tuh nggak full nge voice acting si itunya si teksnya kayak gitu. Aku nggak pernah lihat ini Kak. Kenapa diposting di situ sendiri ya, bukan di Itch.io ya? Karena itu sendiri sebenarnya bukan punya si mutual aku ini Kak. Dia cuma nge-translate nge-translate aja gitu. Jadi dia nge-translate visual novel yang sudah tersedia dan dibuat jadi bahasa Indonesia gitu. Oke. Ada komentar, boleh lah ini di request. Boleh Kak? Gimana? Channel aku kan ada opsi untuk request game ya, untuk dimainin. Terus orang-orang biasanya request game. Ayo guys. Tapi kalau untuk bagian voice acting aku sendiri karena partial ya, jadi cuman beberapa segmen di antaranya itu yang ke voice acting gitu. Beberapa dari dialognya itu enggak gitu. Oke, ini yang penerjemahnya Rahmadi Putra ini. Iya Kak, itu yang punya Cimosoft ini Kak. Wow, namanya beratnya. Nanti aku cari-cari lah ya kalau begitu ya. Iya, boleh. Jangan lupa disupport juga, guys. Boleh. Di DLC ini? Di DLC dia juga nggak translate ke bahasa Indonesia itu Kak. Itu projectnya dia juga. Oh, oke. Situsnya kayak itu ya, kayak Itch.io tapi bukan Itch.io. Iya, sebenarnya sih model translate-nya dia pun sendiri ini dia kayak fans translation Kak. Jadi bukan official langsung dari si pihak terkaitnya gitu Kak. Oh, oke. Wow, namanya bagus-bagus. Kita lanjut kalau begitu Kak. Kenapa cita-citanya memilih untuk jadi voice actor pas masa kecil? Dulu tuh waktu kecil itu kan aku di Pluto itu pernah lihat ini ya kayak pernah lihat media-medianya yang ada di bumi gitu kan. Salah satunya itu adalah anime Kak. Nah terus tuh aku tontonin gitu kan. Terus aku kayak keren banget gitu orang-orang yang bisa menyalurkan atau membuat karakter itu terasa kayak hidup gitu. Jadi kita tuh bisa kayak tahu gitu loh, bisa ngerasain juga gitu kayak apa yang si karakter ini rasain dari cara dia menggunakan suaranya untuk dialognya gitu loh Kak. Nah itu bikin aku terinspirasi gitu, pengen bisa jadi voice actor kayak gitu. Oh, oke. Ada voice actor favorit kah? Sebenarnya semuanya aku suka secara umum semuanya suka karena kan emang mereka seorang voice actor itu emang punya ciri khasnya masing-masing ya. Tapi kalau misalkan yang aku suka sih salah satunya Mamoru Miyano sih. Aku bukan yang kayak bener-bener fan banget gitu, yang kayak orang-orang tahu banget kan soal si voice actornya. Tapi kalau misalkan aku harus pilih nama ya salah satunya Mamoru Miyano Kak, gitu. Ganteng kayak aku Kak. Iya ganteng kayak udah. Di mana ini ngisi suara Death Note, Steins Gate, Mobile Suit Gundam, Durarara. Ada di Mamoru Miyano itu tuh lumayan terkenal karena suaranya itu tuh dia bisa kayak dia tuh kebanyakan karakternya itu tuh karakter yang lunatik sih kadang Kak. Oh, I see. Agak lunatik kayak contohnya kalau misalkan Kakak pernah nonton Tokyo Ghoul. No. Itu kan ada karakter. Kakak belum pernah nonton Tokyo Ghoul? Ini tipikal kayak orang-orang kayak gila, nggak masuk akal gitu ya? Nggak gila banget sih, cuman emang yang tipikalnya agak eksentrik aja gitu Kak.
I see. Oh, dia ngisi suara di itu juga, Ouran High School Host Club. Iya, dia jadi Tamaki Suho, Kak. Itu salah satu crush anime aku sih, itu Tamaki Suho, Kak. Ada komentar cogil-cegil geli. Iya, paham. Kayak Kak Adli kah? Mana ada aku nanti, Kak? Kenapa dengan Tamaki Suho kayaknya tergila-gila kali? Karena apa ya? Kalau waktu zaman aku suka nonton Ouran Host Club ya, Kak, itu dia lucu aja gitu, gemesin gitu. Tipikal cowok yang apa ya? Tipikal karakter yang dia tuh suka, tapi cara penyampaian sukanya itu tuh kayak lucu gitu loh, menggemaskan aja gitu. Kayak sendiri-sendiri gitu kah? Iya, enggak, ya kadang sundere ada, kadang dia juga kayak suka pundung sendiri tiba-tiba kayak gitu. Oke. Jadi lucu aja gitu. Tapi sebenarnya emang aku suka aja karakter cowok-cowok yang kayak gitu-gitu, atau enggak yang sebenarnya pada dasarnya karakter cowok sih aku suka gitu. Kenapa bilangnya begitu ya? Sebenarnya pada dasarnya karakter cowok aku suka. Iya, oke. Kenapa harus dibilang kayak gitu? Dia nggak tahu soalnya yang ada di kepala tiba-tiba dibilangin gitu, diomongin gitu. Oke. Tapi tadi sama mami-mami yang di Date Everything bukannya tadi menggonggong-gonggong kan? Itu baby girl katanya tadi, bukan begitu ya? Iya. Bukan kah? Tolong guys, tolong aku tolong. Tadi kan yang menggonggongnya di klip terakhir. Aku jawab apa? Ya wes lah, ngawur. Gitu tadi Kak, tadi ada klipnya Kak. Cowok 2D lunatik idaman para gadis, kata Sektaf. Kalau penonton Bungo Stray Dogs pasti hafal suaranya Dazai Osamu yang dikit-dikit bundir, kata Atelier Yukina. Iya, dikit-dikit bundir. Oke, kita lanjut Kak. Kenapa lah kucing harus mandi di depan muka begini? Gak apa-apa, dia ini Kak, mau cari perhatian gitu, kayak Kak Adli, aku butuh dibelai. Tidak saatnya. Maksudnya di pet gitu Kak, di pet. Tidak saatnya dibelai-belai itu di atas tempat tidur, bukan di atas meja kerja. Kita lanjut Kak kalau begitu. Ada pertanyaan dari Almighty Lamb, kalau mau jadi ikan apa? Kalau mau jadi ikan, ikan ya. Aduh, nggak kepikiran. Ikan. Oh, tapi aku ada satu Kak. Ada satu tebak-tebakan Kak. Kamu mau dengar nggak? Ke aku. Ke viewers juga boleh. Nih, boleh. Ikan apa yang nggak bisa tinggal diam? Bukan. Ikan apa yang butuh ikan lainnya, atau mikirin ikan lainnya? Apa? I can't stop thinking about you. Udah ketahuan. Ya ketahuan guys, nggak jadi. Aduh, dibotakin. Aduh, kocik. Speedrun. Lah, bukan itu kan? Katanya gimana itu jawabannya Kak? Kalau kata si Giri, itu betul itu Kak, itu betul. Kalau kata si Giri di chatroom, ikan kamu, kata Giri. Itu juga bisa. Aduh, makasih Ryuki. Ngasih jokes ke Daddy. I'm not a daddy. Oh my god, Daddy. No, I'm not daddy. Jadi Kak, kita kembali ke pertanyaan dari si Tatang. Kalau mau jadi ikan apa? Kalau mau jadi ikan, aduh, susah banget pertanyaannya. Nggak kepikiran soalnya ikan ya. Kalau misalkan ikan yang buat dimakan mah ikan lele sih. Kenapa tapi tuh? Bukannya ikan lele itu kata orang makan kotoran? Enak tahu ikan lele tuh, apalagi bagian ekornya enak. Oke. Enak sih enak, tapi bukannya itu makan kotoran ya? Enggak, itu cuman desas-desusnya manusia aja gitu. Oke. Kenapa kucingku? Karena pada dasarnya apa yang kita buang akan kembali lagi ke bumi. Terus kita makan juga. Contohnya ya guys ya.
Contohnya nih guys, contoh simpelnya guys. Kalian buang hajat ya, Nah hajatnya itu bisa aja diolah jadi pupuk. Nah pupuknya ditaruh ke tanaman. Nah tanaman menyerap nutrisi yang ada di pupuk. Terus kita makan tanamannya. Ya sama aja kita kalau secara nggak langsung kita berarti makan sedikit. Oke, I will stop. Ya Kak, bagus. Tiba-tiba belajar biologi kelas SD kita Kak. Kamu Kuro, kamu kalau misalnya kamu pipis, itu pipisnya bisa nguap nanti ke atas. Kalau nguap nanti jadi hujan nanti turun lagi ke bawah, kita jadi makan air pipis kamu lagi, berarti full cycle. Pusing aku Kak. Aduh, sorry. Itu namanya go green. Itu go green, betul, go green. Hati-hati Kak. Kenapa? Hati-hati kenapa? Di luar ada tukang bakso. Oh, itu bukan tukang bakso. Apa tuh? Itu biasa yang suka berjaga malam-malam gitu. Jadi kalau misalkan kalian aku lagi nge-stream gitu. Kalau misalnya aku lagi nge-stream tengah malam terus tiba-tiba ada suara kayak gitu, itu sebenarnya orang lagi jaga tengah malam gitu. Biasa setiap 1 jam bakal ting ting gitu. Aduh. Oke, aku pikir itu tukang bakso Kak. Ada komentar dari si Makong. Nah lo jemputan kata Makong. Terus ada komentar dari Argi ya. Namanya go green reuse recycle. Betul sekali. Nah ayo lah. Ada komentar dari Gi. Maaf. Aduh. Ada komentar dari Giri, kita basically pernah cium kentut banget di chat ya, karena putar-putar dalam bumi aja kan. Waduh. Ada komentar dari Sektaf, disuruh menghadap kantor ya, kata Sektaf. Oh, kantor ya. Apa? Kantor Bapak, kamu nggak tahu meme-nya kah yang PKI? Oh, saya kalau meme Indo nggak tahu. Ada meme-nya Kak. Bapak gitu. Disuruh menghadap kantor pada malam hari ini. Ada loh. Gak pernah nonton itu Kak, film PKI G30S? Aku alien yang tidak terlalu suka dengan sejarah. Boleh Kak. Jadi aku kalau aku pribadi emang nggak terlalu suka politik juga ya. Jadi sangat minim literasi tentang politik guys gitu. Bagus kelas sejarah. It's okay Kak. Nanti kalau misalnya ada kesempatan kosong mungkin bisa coba G30S PKI Kak. Oke. Di atas ada apa lagi? Kak Kuro kan ini wapres. Beda. Kayaknya udah gak diputar lagi deh yang kayak gitu. Iya, tapi kan arsipnya masih ada Kak. Jadi kalau dicari di YouTube kayaknya ada Kak film G30S PKI. Kita lanjut kalau begitu ke atas Kak, tadi di komentar. Kalau lele makan tai aja boleh dimakan, kenapa babi tidak? Babi kan ada yang bisa makan Kak. Yang tidak boleh kan Muslim. Betul. Ada komentar, gimana cara transfer poin dari tempat Bang Adli ke tempat Kuro nih? Saya kan kebuat tak pet 20 kali kata si Sekta. Jangan dong, tolong jangan. Kita lanjut kalau begitu Kak Kuro ke pertanyaan selanjutnya dari viewer. Boleh. Ada pertanyaan dari Sektaf. Jadi sekarang berapa tab di Opera? Kok diam? Lagi ngitung lah. Sebelum aku tutupin atau setelah aku tutupin? I don't know. BTW, by the way ini aku bukan pakai Opera, aku pakai Chrome. Oke. Tabku cuma ada 6, 7 kayaknya sekarang. Sebelumnya sih sebenarnya aku pernah nggak nyampe 90 kok, tenang aja, nggak sampai 90. Tapi 80 waktu itu. Kenapa tidak pakai bookmark tab Kak? Suka aja gitu ada tabnya gitu. Bu Maria lebih gila lagi Bang. Aku ada ekstensi Kak yang aku pakai di Chrome, namanya kayak bookmark session buddy. Dia kalau misalnya aku habis ngebuka banyak tab dan aku belum mau baca lagi, aku biasanya buka di situ dulu Kak. Jadi dia bookmark tab yang udah kebuka nanti tinggal dibuka lagi pas udah kosong begitu Kak.
Apakah tidak suka yang seperti itu ya? Beberapa orang ada yang kayak gitu kak. Kalau kata Elma Kong, hoarder. Tapi channel lain juga aku tahu user U di platform ini juga yang kayak begitu kak, suka buka banyak tab. Iya, tapi tidak berat kah dengan memori dan CPU? Nggak tahu sih. Aku nggak tahu. Aku yang penting aku buka tab ada banyak. Hehe. Jadi sekarang jawabannya totalnya berapa tab kak di Opera? Sebelum ditutup-tutupin atau sesudah ditutup-tutupin nih tadi? Sebelum Mungkin berapa ya? Aku tadi nggak ngitung tapi kayak berdempet. Mungkin lebih dari 20. Kalau sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Baru 21 doang. Tuh kak, sudah terjawab. Ada komentar, Kuro kebanyakan setting jadi yang run cuma Warudo. Banyak tab duplikat, kata Elma Kong. Bendy aja patah-patah. Apa itu Bendy? Nah itu, jadi waktu itu aku pernah main Bendy and Ink Machine kak. Terus pas aku lagi main itu tuh sempet patah-patah kak. Kayak aku ada klipnya, aku ada klip dimana aku ngitungin tab aku tuh kak. Oke, iya bener kayak user U kak di channel ini di Twitch ini. Ada komentar dari Argi ya, jadi nambah ya 20 sebelum ditutup, 21 setelah ditutup kata Argi ya. Terus ada komentar juga dari Giri, itu 21 isinya YouTube playing ya kata Giri. Enggak, jadi 21 itu 1, 2, 3, 4 5 diantaranya itu Twitch, 2 diantaranya YouTube, 1, 2, 3 tiganya itu platform yang aku pakai untuk kayak donasi atau kayak wishlist item gitu. Throne ya, Throne, Throne Social Bus sama Traktir. Terus 2 diantaranya Marketplace. Enggak, 1, 2, 3, 4 diantaranya Marketplace, sisanya miscellaneous gitu kak. Oke, sudah dijawab kak, sudah jawabannya lebar. Kita lanjut kalau begitu. Yeah. Habis pertanyaan dari viewer, betul kak. Kita lanjut kalau begitu, betul. Wow. Dari aku, kalau begitu pertanyaan dari aku kak selanjutnya. Kapankah mulai streaming dari Twitch dan kenapa pilih Twitch? Oke, kalau untuk pertanyaan ini kita bakal tarik jauh banget ke Kuromasa di tahun 2018. Jadi untuk for when I start my streaming atau kapan aku pernah mulai streaming itu, I start my channel around 2018. Jadi aku memulai channel aku tuh di tahun 2018 dan itu sebenarnya channelnya bukan untuk streaming tapi untuk nonton saat itu. Karena pada saat di tahun itu tuh aku tuh menemukan game yang namanya VR Chat kak. Nah, game VR Chat ini sendiri itu tuh basically kayak social game gitu kak. Kakak login ke gamenya, nanti kakak bisa ketemu sama orang, terus chattingan gitu, ngobrol-ngobrol bareng gitu. Cuman kalau untuk di VR Chat, BTW kamu VR Chat itu ketemu 2018 untuk nonton, dan ini buat join yang lagi stream begitu kah? Maksudnya gimana tuh? Misalnya aku lagi main VR Chat, kemudian aku nge-stream tapi kamu masih sebatas viewer, kemudian kamu buka akun Twitch cuma buat untuk join aku, begitu kah? Bukankah? Enggak, basically cuman emang literally nontonin kontennya mereka gitu. Karena di zaman itu sebenarnya VR Chat itu lagi booming-boomingnya di luar ya. Kalau di luar negeri ya, di luar negeri itu lagi booming-boomingnya. Dan ada beberapa konten kreatornya itu yang emang unik-unik gitu. Kayak misalkan salah satunya itu Lolaton namanya ya. Salah satunya aku inget ya, Lolaton. Lolaton ini tuh dia kontennya tuh konten lucu-lucu gitu. Jadi dia pakai controller yang lumayan full ya buat satu badan. Terus dia ngelakuin kayak gimmick-gimmick gitu kak, gimmick-gimmick lucu di tempat public world gitu. Oh, I see. Oke. Nah itu tuh aku tuh suka nontonin yang kayak gitu, yang konten kreator yang kayak gitu waktu dulu. Sekarang nggak lagi? Kalau sekarang tuh
kalau untuk konten kreator VR chat itu tuh belum ada yang terpikat lagi sih, tapi emang beberapa di antaranya mereka tuh kadang masih ada yang nge-stream, kadang ada yang masih bikin konten gitu. Tapi sekarang udah agak jarang sih kayaknya kayak gitu. Lalason ini followernya 306.000 dan terakhir nge-stream 19 jam yang lalu. Iya, dia kadang nge-stream, kadang enggak gitu. Kontennya sih kalau aku biasanya nontonnya di YouTube, kalau enggak kalau misalnya dia emang lagi nge-stream itu aku nonton ke Twitch gitu. Oke. Ini VR chat ya, bukan VR cat. Iya, VR chat. Oke. Kemudian mulai nge-stream di Twitch kapan? Mulainya itu sih kayaknya pertengahan 2018 atau aku agak lupa inget ya. Tapi aku waktu itu mulai nge-stream tuh karena aku pengen nyoba-nyoba aja gitu loh, pengen coba kayak nge-stream asik gak sih nge-stream gitu kan. Dan itu tuh waktu di saat itu tuh aku buka stream itu karena aku lagi pengen main sama teman aja gitu. Jadi aku buka stream cuman buat main bareng sama temen gitu, nge-share kayak bahasanya mah men-sharing apa yang aku lakukan gitu. Oke. Itu 2018 sudah banyak orang yang nonton atau belum? Enggak, justru ya namanya juga pertama kali ya masih merintis ya guys ya. Penontonnya nggak banyak, paling cuma satu atau kayak cuman mutual aku aja tuh kenalan aku yang dari VR chat atau ada yang kenalan temen temen virtual aku gitu. Ini teman-temanmu yang dari 2018 masih sampai sekarang masih ada yang masih kontak-kontakan kah? Ada masih, justru sebenarnya untuk VR chat ini sendiri aku juga salah satu dari staff di komunitasnya VR Chat Indonesia Kak, kayak gitu. Oke. Iya. Ini staff dipilih sendiri atau semana Kak? Staffnya sendiri ini sebenarnya dari ini sih Kak, dulu kan emang komunitas kita kan lumayan ramai ya dulu ya. Dan terus tuh dimusyawarahkan, dipilih siapa yang bisa jadi admin dan juga moderatornya kayak gitu. Oh, dapat sesuatu kah selaku staff? Ya tentu saja tidak, kan volunteer, itu kan cuman komunitas aja gitu Kak. Jadi ya lakuinnya sesuai yang kita mau aja gitu. Cuman emang VR Chat Indonesia sendiri ini kita sendiri itu VR Chat Indonesia itu kadang ada ini Kak, ada event-event yang kita lakuin gitu Kak. Kayak misalkan ngelakuin upacara bendera virtual di VR Chat, atau misalkan acara tahun baru gitu kan, tahun baru. Waktu itu juga pernah ada ini VR Chat Got Talent yang kita adain kayak gitu. Ini termasuk yang tadi klip kamu skill issue tuh juga termasuk VR chat? Yang mana tuh? Yang skill issue itu. Yang kamu nyemprot chat? Oh iya, itu di VR chat juga itu Kak. Itu di VR chat. Oke. Tadi mau tanya apa terkait VR chat ya? Terus semenjak itu sampai sekarang masih sering VR chat kah atau tidak Kak? Kalau buat saat ini sih aku udah lama nggak nggak VR chat lagi ya, karena emang kan ini ya waktu nggak sempet gitu kan, sama sibuk sama yang lain, jadi nggak VR chat lagi. Cuman kebetulan karena upacara 17-an udah mau dekat ya, kita kebetulan kemungkinan kita bakal ngadain lagi upacara bendera Kak di VR chat. Sebentar, aku juga disuruh main VR chat Kak sama seseorang. Siapa tuh? Si Simon Siswe. Aku disuruh cobain VR chat kapan ya jadwalnya, tapi kayaknya bukan Agustus. Waduh. Kapan ya? Aku lupa Kak. Kalau nggak salah bulan depan seharusnya VR chat. Iya, tanggal 14 Juli. Oh. Iya kan? Iya betul Kak, 14 Juli. Gak tahu ya, aku nggak tahu mau ngapain nanti Kak di situ. Oke, kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan aku selanjutnya, ini pertanyaan terakhir di segmen ke-1 dari aku Kak. Biasanya nge-stream apa Kak di Twitch kalau begitu? Apakah main single player doang atau juga kebuka ke multiplayer ya? Oke. For what I usually do on stream di Twitch itu majority itu aku just chatting, tapi aku juga biasanya lebih ke single player sih Kak. Soalnya emang
biasanya aku main game-game yang ada di Steam game aku ya. Dan kebanyakan itu sih aku biasanya main game yang casual aja gitu, kayak misalkan Stardew Valley, terus kayak terakhir sih aku main Nier Automata juga ya dulu terakhir ya. Aku belum lanjutin lagi tuh sebenarnya, cuman itu bagus banget, bagus. Kalau misalkan kalian nggak tahu Nier Automata, tolong dimainin ya Nier Automata gitu kan. Terus juga aku main visual novel juga, kayak my all time favorite itu dari developer namanya Freebirds. Dia itu punya game. Oh, itu kah? To the Moon. Iya betul, To the Moon. Dan juga series lainnya dari Freebirds itu tuh aku all time favorites banget gitu Kak. Itu salah satunya juga. Terus juga game dari buatan Laura Shijihara. Jadi Laura Shijihara ini adalah salah satu orang di balik To the Moon juga. Jadi dia tuh yang buat soundtrack kalau nggak salah, seingat aku ya. Kalau aku nggak salah inget ya. Nah, dan kebetulan Laura Shijihara ini pun juga dia juga bikin kayak soundtrack juga buat beberapa game lainnya juga, kayak Plant vs Zombie atau nggak di game lainnya juga. Dan dia ternyata dia itu juga bikin gamenya dia sendiri gitu. Namanya Mr. Saito. Sama ada satu lagi tapi aku lupa nama gamenya itu. Aku pengen mainin cuman masih di wishlist aku juga sih. Ya, Rakuen, yes betul, Rakuen. Laura Shijihara itu salah satu content creator aku suka juga gitu. Oke. Laura Shigehara. To the Moon Kak. Aku pernah main betul. To the Moon. Kalau nggak salah si Kuro berapa kali mampir pas aku main. Iya, karena aku rekomenin. Oke. Kalau misalnya kalau game multiplayer ada main juga kah di stream atau tidak kah? Kalau multiplayer sih selama aku ada teman mainnya aku bakal main sih. Terakhir waktu aku main multiplayer itu aku main sama teman-teman aku ya. Kayak salah satunya juga mod aku juga Zimmer Kun ya. Dia juga ikut di multiplayernya. Dan terakhir itu kita main ini Kak. Main apa tuh Little Company. Terus kayak Apex aku pernah main Apex gitu kan. Terus kayak apa sih itu namanya? Aku lupa lagi nama gamenya. Pokoknya yang kayak Gus Duck juga aku main kayak gitu. GGD. Oke. Abis kalau begitu Kak, pertanyaan dari aku di segmen pertama. Kalau begitu kita break dulu boleh? Boleh. Aku kalau begitu nanti pas break mungkin sambil ngecek. Tadi Laura Shigihara aku ketemu. Ternyata Shigihara bukan Shijihara. Iya Shigihara. Tadi aku pikir Shijihara, ternyata Shigihara. Shigihara ya. Dia lagunya salah satu lagu yang aku suka sih, yang paling baru dia buat sih waktu itu. Tuh aku suka banget lagunya. Freebird Games. Ini sebentar Kak, sebelum mau masuk ke break aku mau tanya Freebird Game dong. Selain To the Moon main apa saja? Hampir semuanya udah aku mainin Kak, seriesnya Kak. Aku punya lengkap. Sebentar. Sudah aku selesaikan, hampir semuanya sudah aku selesaikan. Dan kebetulan untuk Freebird sendiri dia kan lagi bikin series lagi ya, series terakhir kayaknya series terakhir, entah prequel atau sequel ya, aku lupa. Dan itu kayaknya sih rencananya entah tahun ini atau tahun depan sih udah rilis sih. Cuman aku masih nunggu aja sih. Kalau game yang terakhir mereka rilis itu bikin kayak mengkonklusi semua hal yang terjadi di semua seriesnya gitu. Nggak konklusi banget tapi kayak gong aja gitu. Itu bikin aku nangis juga. Sebenarnya semua game Freebird tuh bikin aku nangis sih, karena emang aku alien yang lumayan emosional ya. Lumayan emosional kalau misalkan ada bagian-bagian tertentu gitu, makanya pasti gampang nangis atau nggak kayak apa lah gitu. Yang ini udah coba juga kah? Yang A Bird Story ini sejam katanya. Iya, aku juga udah main yang itu. Lagi diskon ke 8.000. Iya. Aku nggak tahu bakal beli atau tidak.
Boleh. Aku highly recommend ini sih game-game Freebirds. Tapi kalau misalkan kalian ada yang mau coba main game yang dari Freebirds, itu tuh ada ininya sih. Kalau bagi aku tuh kayak ada tatanannya dulu sih kalau mau. Kalau paling pertama itu pasti To The Moon sih. Aku udah tamat To The Moon. Berapa panjang ya? Aku lupa, Kak. Paling pertama itu To The Moon dulu. Terus dari To The Moon lanjut ke sebentar aku lupa soalnya tatanannya aku lupa. Jadi To The Moon dulu, terus bisa diselingin antara A Bird Story dulu atau Finding Paradise dulu. Karena Finding Paradise ini sama A Bird Story ini tuh bersambungan, bersandungan, apa sih bahasanya tuh? Bersinggungan. Berkesinambungan. Berkesinambungan, ya betul. Berkesinambungan, ya itu. Itu terus dilanjutin sama Imposter Factory, dan yang terakhir Just a To The Moon series beach episode. Mereka ini nulis begituan, itu kamu pahami sendiri kah? Atau mereka tulis di website begitu kah? Urutan timeline? Enggak, jadi itu sebenarnya sih mereka udah ngejelasin juga. Jadi kalau misalnya kakak main To The Moon, pas kakak lihat ending creditnya, kakak pasti ada dikasih lihat kayak To The Moon, terus ada lagi di bawahnya tuh ada lagi tambahannya gitu tuh kak. Nah itu tuh sebenarnya spoiler, sebenarnya sih itu spoilernya gitu kak, spoiler tatanannya gitu loh kak. Kayak gitu. Di To The Moon sendiri kan kalau misalkan kakak sampai ending ya, sampai end credit atau kayak mau buka gamenya itu, kalau dari Steam kan ada pilihannya ya, kalau nggak salah ya, ada pilihannya antara game To The Moon-nya sendiri sama yang satu lagi tuh kak, yang versi mereka lagi ngerayain Natal gitu. Aku tidak ingat lagi, sudah lama kak. Itu sebenarnya juga ada sedikit spoilerannya juga kak, itu di situ tuh spoileran tentang sebenarnya apa yang terjadi gitu. Sedikit aku To The Moon ini gitu. Kayaknya udah 3 bulan yang lalu atau 4 bulan, udah lama banget. Oh, nggak apa-apa kakak, kalau mau cek lagi cek aja gitu. Cuman kalau untuk yang konten To The Moon yang itu, yang bagian mereka mereka lagi ngelakuin Natal itu tuh agak susah di streamingin ya, atau ditaruh di OBS ya. Karena kenapa tuh? Karena dia udah terset resolusinya di salah satu resolusi, jadi agak susah kalau mau pindah-pindahnya, switchingnya, dan itu kadang nggak kebaca sama sekali di OBS. Karena coba abis ini aku cek ya. Karena kalau nggak, kayaknya sih ini cuman prasangka aku aja, tapi itu tuh kayaknya kemungkinan untuk meminimalisir spoiler gitu kak, spoiler ke orang lain gitu loh. Karena itu emang bisa dibilang kontennya hanya untuk To The Moon aja kayak gitu. Oke, coba nanti aku cek abis ini kak. Abis ini kita break, kayaknya aku bisa ngecek endingnya di mana aku. Tapi aku udah tamat 4 part ini. Terakhir itu Desember. Berarti udah 7 bulan yang lalu, sudah lama sekali. Udah lama juga ya. Bolehlah kalau begitu kita break sebentar. Setelah ini kak ada komentar. Buset itu nge-coaching ngegaruk-garuknya pakai ngegas mic sampai bergetar. Iya kak. Mejaku ringan, jadi kucingnya tidur di depan mata ini. Kelihatan tidak ya kalau dilihat? Bentar ya. Ih, lucu banget. Oh my god, lucu banget. Aku mau sorry. Jadi kalau dari tadi saya basically ngeliat ke bawah itu ngeliat di kucingnya, dari tadi sibuk sendiri. Ini keyboardku kuku pindah jadinya biar nggak kenapa-kenapa, nggak ada opsi mengkokop ya. Baiklah, kalau begitu kita break sebentar. Setelah ini ya ada 3 lagu biar aku bisa ngecek yang To The Moon tadi. Typical Orange Cat, tapi kucingku ini kalem kak, betina tapi kalem, manja. Yolah, habis ini ada 3 lagu ya. Ada request dari Dia Chan, Cynthia Harold, Snake Eater. Kemudian ada request dari Vincent Vogel. Apa tadi kak?
Ocean dari Goldfrapp serta Dave Gahan, ada request dari Atelier Yukinon, Love Epilogue Fit Meal dari Seibin. Setelah ini kita lanjutkan ke ke segmen kedua ya, masih bincang-bincang dengan tamu kita pada malam hari ini, Kuro Masako. Baik, biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya. Sebentar ya. Kenapa tiba-tiba dia hijau? Aduh, mohon maaf. Lewat.